Nama Jones, NIM 1910416913, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan saya pada bab 4, sikap perilaku dan kepuasan dalam bekerja. Sikap dalam bekerja. Sebenarnya hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat populer dan penting, terutama dalam rangka pembahasan psikologi sosial. Para ahli telah menyepakati bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dan lingkungan, yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Hal ini berarti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia dilahirkan. Sikap adalah keteranturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilaku dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap ada tanggapan response yang mengandung komponen-komponen kognitif, pengetahuan, efektif sejauh mana penilaian terhadap objek, dan kognitif kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang dapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang dapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung risiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seorang individu. Karakteristik mencakup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sifat takut dan malu. Karakteristik ini bila diperagakan dalam sejumlah besar situasi disebutkan ciri-ciri kepribadian. Semakin konsisten karakteristik itu dan semakin sering terjadi dalam berbagai situasi, maka disebut dengan perilaku kerja yang kemampuan kerja. Sedangkan menurut Robbins 2002, perilaku kerja yaitu bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan diri melalui sikap dalam bekerja. Pendapat Robbins ini menekankan pada sikap yang diambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di lingkungan tempat kerja mereka. Dari pengertian perilaku kerja tersebut dapat disimpulkan perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dari perilaku dari para pekerja di mana yang mereka menunjukkan tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat mereka bekerja. Dalam istilah sehari-hari, ada juga beberapa istilah yang dekat atau disamakan dengan istilah perilaku, yaitu aktivitas, aksi, kinerja, respon, dan reaksi. Sebagai orang menyebut perilaku kerja ini sebagai motivasi, kebiasaan, habit, dan budaya kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Manusia diciptakan sebagai makhluk pengembangan nilai-nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya beberapa cara dan pola hidup yang
berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material, kehidupan yang bersifat spiritual. Sejumlah besar orang menyebut perilaku kerja sebagai motivasi, kebiasaan, habit, dan budaya kerja. Selain itu, pendapat lain yang mendefinisikan perilaku kerja yang mengatakan bahwa perilaku kerja karyawan pada kerjanya merupakan hasil interaksi antara lingkungan kerja yang berlangsung selama ia bekerja. Munandar 1995, hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan kerja dapat dilihat dari perilaku rajin, bertanggung jawab, dan suka membantu sesama karyawan. Perilaku kerja tidak hanya mewujudkan pandangan para pekerja terhadap pekerjaan dan peranan yang dipegangnya, misalnya sebagai pemimpin atau karyawan, akan tetapi juga mewujudkan pandangan mereka terhadap dunia atau lingkungan tempat mereka tinggal dan terhadap dirinya sendiri. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah 1. Kerja yang secara mental menentang. Faktor ini memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. 2. Ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijaksanaan promosi yang dinilai adil, tidak mempengaruhi, dan segaris dengan pengharapan mereka. 3. Kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan, karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. 4. Rekan kerja yang mendukung. Faktor ini mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan, karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan, maka dapat mendukung kepuasan kerja karyawan. Sekian dari saya.